Saya sudah kunci supaya tidak ganggu. Ya, waktu saya mau bayar, sudah tidak ada dia. Tidak ada. Ya. Hilang, misalnya pindah kampung. Betul. Nah, bagaimana cara bayar hutang saya? Pertama, saya tetap wajib mencari informasi di mana. Betul. Itu dulu. Itu dulu, cari dulu, ikhtiar dulu. Oh, ada di Korea Selatan. Jadi K-pop. Tapi tidak cocok K-pop ini, tidak cocok. Sudah ditahu. Maka dicari nomor kontak. Ya, ditelepon. Nah, tetap harus cari dulu di mana berada yang punya piutang kita, utang kita sama dia. Nah, sudah dapat baru dibayar ke mereka, tetap utang. Kalau sudah cari segala jurus sudah, mulai dari satu sampai dan kawan-kawan tidak didapat tempatnya, maka kita cari lagi ahli warisnya. Betul. Siapa anaknya, siapa kemanakannya, siapa saudaranya. Sudah tidak didapat, semua tidak didapat, maka diniatkan utang kita diberikan ke sedekah dengan niat sedekahnya yang punya uang. Betul. Jangan langsung bergampang-gampang sedekah. Ya, tidak harus dicari dulu. Oke, ada lagi Ustaz Selu? Cocok sekali, Ustaz. Habis jawabannya. Apa hukum kalau kita ditraktir makan ternyata hasil korupsi? Pertama kita sudah tidak tahu dia apa dikorupsi atau tidak. Kecuali kamu tahu itu uang nyata-nyata di depan mata. Misal kita lihat langsung itu orang korupsi tanda tangan lalu kita ambil, itu namanya bersekutu. Betul. Kena dalam hukum pidana juga dapat namanya ikut serta dalam pidana, ikut serta dalam korupsi. Dalam ilmu agama disebut bersekutu saya lupa. Bersekutu dengan jahat pula hukumnya. Ya, itu ya. Kecuali kita tidak tahu. Misalnya teman ini lama kita tidak ketemu, tiba-tiba datangi, dia traktir itu tidak ada masalah. Dosanya hanya dia. Oke. Kalau kita sholat terus kita kepikiran hal-hal duniawi itu apakah batal? Ustadz. Ya. Ada dua yang harus dikategorikan. Apakah dia sengaja atau tidak? Kalau dia sengaja tidak fokus, sengaja tidak baca, dan mulai dari awal sholat dia memang niatkan untuk memikirkan hal-hal dunia. Karena ada juga itu orang sholat dengan alasan begini. Kalau ada dia lupa tuh kuncinya apa yang sholat kayak ini, kuingat kini. Jadi itu salah persepsi. Jadi jangan mencari sesuatu dalam sholat, jangan meniatkan hanya untuk memikirkan A, B, C, D, E dalam sholat. Tetapi jadikanlah sholat itu untuk menyelesaikan masalah, melancarkan rezeki, itu tujuan. Tetapi ketika sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu berarti sebuah takbir yang mengharamkan semua yang lain kecuali ibadah sholatnya. Maka semua pikiran, hati harus khusyuk kepada Allah. Jadi begini lagi. Kalau di pertanyaannya batalkah sholat saya ketika saya banyak pikiran, ini tidak batal. Tidak batal. Karena yang membatalkan sholat itu satu dengan sengaja berbicara, itu batal. Kemudian kentut, membelakangi kiblat, makan minum, itu batal. Tapi apakah sholatnya sah? Sah. Sah. Cuma kurangi nilainya. Kurangi nilainya. Tetapi tetap sah sholatnya. Ibaratnya lulus ujian, tapi nilainya mungkin kalau paling tinggi 10, ya nilainya mungkin 6, kurang ya. Maka dalam Quran dijelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa yang beruntung? Yang dalam sholatnya dia khusyuk. Ada yang tanya, bagaimana khusyuk sholat? Apakah khusyuk itu tidak ingat apa-apa? Pingsan namanya itu. Yang salah yang tidak sholat. Kalau tidak ingat apa-apa, pingsan namanya itu tuh. Nah, jadi kalau misalkan sudah fokus, tiba-tiba pikiran melayang, kembalikan lagi. Saya dengar sekali itu Zainuddin Amsyad bilang begini. Orang sholat itu seperti orang bawa motor, bawa kendaraan. Betul. Kalau mau belok kanan, setir kaki kiri lagi toh. Jangan kau ikuti. Betul.
Dia bilang, Ustaz, seorang bedek kalau takbiratul ihram apa diingat itu Tuhan. Nah, tidak juga begitu. Sekali Allahu Akbar, ingat pisang masak pisang Tuhanmu. Enggak ya. Nah, maka yang penting dia bilang, enggak mau jasa sholat Ustaz, karena belum pakai sholat. Susah kau husu. Ini salah ini. Sholat kau saja. Husu tidaknya serahkan kepada Allah. Urusan kepada Allah. Nah, cuma kalau husu itu ada tips-tipsnya diajarkan ulama. Satu, usahakan wudhu dengan sempurna. Betul. Dua, dari jala wudhu masuk ke takbiratul ihram, fokus. Jangan kau sudah wudhu ambil HP bala WhatsApp, susah kau husuk nanti. Jadi begitu selesai wudhu sampai ke tempat takbiratul ihrammu jangan ada kegiatan. Kemudian berikutnya waktu kamu sholat usahakan pikiranmu itu adalah sholat yang paling terakhir. Betul. Yang berikutnya kata ulama, ketika kau sholat kamu jangan banyak gerak. Betul. Ini cara-caranya. Jangan sholat, ada orang sholat, baru mi Allahu Akbar, nah cucu semua mi pidunna. Mana tegi cucu tong ya. Ada semua mi, jangan banyak gerak. Yang berikutnya kata ulama, usahakan ketika sholat jangan mata seperti pencuri. Ada orang Allahu Akbar matanya begini kayak pencuri. Semua nak baca Persatuan Guru Republik Indonesia, nah baca ngaseng. Maka mata itu ketika sujud seperti apa yang kita sujuti. Yang berikutnya ketika sholat usahakan apa yang kita baca itu kita paham. Minimal kesimpulannya itu ayat. Oke. Memahami bacaan. Betul itu. Ada mi, habis mi. Masih ada, Ustaz. Masih banyak. Ada jika kirim-kirim paus, kirim-kirim tongko paus kamu sih. Kasup ada ton dibelikan kuota. Gimana caranya? Ustaz pilih mana, Messi atau Ronaldo? Ustaz pilih mana? Saya dukung tahun ini yang menang. Iya betul Kak. Ya, betul. Saya pilih yang menang. Yang menang. Ya, mau tahu ini rahasianya. Insya Allah kalau kau pegang ini tenang perasaan. Piala Dunia. Kamu dukung siapa yang paling banyak golnya? Pasti itu menang. Tuh, ini bicara soal bola. Ada satu namanya bahasa universal bola. Apa bahasa universal? Satu, kalau bola masuk gawang, Sabang sampai Merauke, mau bahasa Cina, bahasa isyarat, pasti bilang gol. Iya toh? Itu bahasa isyarat. Nggak perlu kau belajar. Pokoknya kalau itu bola masuk gawang, pasti mau dia bahasa Cina, mau bahasa Belanda, bahasa Bugis, bahasa Indekan, pasti bilang gol. Iya toh? Yang kedua, bahasa universal dalam bola. Kalau bola cetak bola terbanyak menang. Betul. Itu menang. Nah, saya ingat sekali ilmu dari Zainuddin Amsat berbicara bola. Bola itu satu, silahkan berdiskusi. Ini bola adalah olahraga kekompakan. Saya pikir-pikir Indonesia ini toh, Ustaz lihat bede. Kalau olahraga perorangan bisa menang. Bulu tangkis toh. Betul. Kemudian silat, panjat tebing, menang semua itu di Olimpiade toh. Silat, lari. Tapi kalau yang berkelompok ini betai. Selalu kalah. Selalu kalah. Lihat toh kalau bulu tangkis beregu di betai kisah deh. Itu menunjukkan bahwa kita ini susah kompak. Betul. Bagus juga ada Lisata. Susah kompak Indonesia tuh. Tapi kalau olahraga yang sendiri-sendiri bisa menang tuh. Emas. Panjat tebing emas. Jadi ya kesimpulannya saya tahun 2026 ini Piala Dunia yang saya dukung adalah siapa yang menang. Betul. Ya. Baik. Sebenarnya Maroko. Jago. Kenapa suka Maroko? Saya unggulkan dua. Verde sama Maroko. Verde. Nah, ngeri ini Verde, Pak. Penduduknya itu Verde, Ustaz, 500.000 ji. Nggak sampai satu kabupaten di Indonesia. Betul. Tapi masuk Piala Dunia. Kita hampir 300 juta. Masa nggak bisa kita dapat 11 jago? Mau kita bicara bilang hitam-hitam. Ada saudara kita dari timur. Mau kita bilang muka-muka Eropa. Ada dari Manado. Eropa itu. Ambon. Mirip-mirip semua bule. Mau kau yang ceper-ceper banyak juga. Seperti ceper Maradona, Messi banyak juga. Mau kuli-kuli
Eropa ada juga. Subhanallah. Mau seperti Jepang, Korea Selatan banyak saudara kita orang Tionghoa. Betul. Tidak tahu kenapa ini. Mungkin biar mau masuk ada tuh sogo-sogonya. Iya. Tuh. Oke. Subhanallah. Ada lagi lu? Cukup nih? Bolehkah saya minta cerai kalau suami tidak sholat? Begini. Juga ini. Minta cerai boleh. Perempuan punya hak untuk minta cerai. Kalau misalnya dalam rumah tangga itu, kan tujuan pernikahan itu dalam Al-Quran apa Ustaz? Litaskunu ilaiha. Waja'ala sakinah. Sakinah. Waja'ala bainakum mawaddah. Ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketentraman jiwa. Betul. Jadi kalau dalam pernikahan itu tujuan utamanya ketentraman jiwa, ternyata tidak ditemukan ketentraman jiwa. Dua belah pihak boleh. Satu, kalau laki-laki yang mengajukan pisah namanya talak. Perempuan yang mengajukan namanya cerai. Semuanya dua. Boleh dua. Tapi syaratnya kata Allah, pisahlah secara baik-baik, jangan saling mempermalukan, apalagi saling menghina, apalagi sipakasiri di medsos. Jangan, tidak seperti itu. Pisah saja secara baik-baik. Karena bagaimanapun pernah cinta. Itulah yang namanya cinta. Allah yang membolak-balikkan hati. Hari ini suka, besok belum tentu, lusa belum tentu. Jadi kata Nabi, cintailah sesuatu sekedarnya saja. Sebab bisa jadi yang kau cinta hari ini kau benci besok. Bencilah sesuatu sekedarnya saja. Karena bisa jadi yang kau benci hari ini kau cinta besok. Lihatlah itu para politisi. Waktu baku pilpres baku cambuk sekalinya sudah baku baik lagi. Jadi begitu ya. Boleh perempuan mengajukan apabila dia sudah merasa suamiku ini tidak bisa jadi imam, tidak pernah sembahyang, kasar, boleh. Oke Mi. Habis Milu? Ya. Ustaz, saya bisa baca Al-Fatihah tapi belum bisa baca yang lain. Kalau baca istighfar apakah sah sholat saya? Istighfar. Anda bisa. Kalau tidak bisa Al-Fatihah, modal itu cukup nih. Karena syarat itu sholat. Iya, kan syaratnya itu rukunnya sudah baca Al-Fatihah minimal setelahnya membaca satu ayat, bukan satu ayat. Misal waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar. Sah. Bahkan tidak membaca surat pendek pun sah. Karena itu hanya sunnah. Yang wajib baca Al-Fatihah. Betul. Oke. Boleh tapi jangan waladhdallin, astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Karena itu bukan bacaan sholat. Bukan ya. tuntunan. Ya. Oke. Betul. Agapi, lu adakah roti maros? Ada, tadi saya dibawakan ngeluk 2 bungkus. Saya curiga ceweknya penjual roti maros. Oke. Habis milu. Kirim-kirim paus. Ada ndak ada paus? Dikit lagi ngopi. Apa itu paus Ustaz? Apa itu paus? Gift. Hadiah paling banyak nilainya. Kalau itu stiker, ada stiker lope-lope, stiker bunga. Ada Ustaz. Stiker lope-lope, stiker ada nakasih ki kumis, ada juga nakasih ki songko, ada juga nakasih ki kacamata, ada juga nakasih ki bibir besar. Tapi yang paling banyak hadiahnya kalau paus begini bunyi zoom. Paus itu. Itu paling banyak. Ada. Ya. Ustaz, bagaimana hukum nilainya waktu kita berwudu di dalam kamar mandi yang ada tempat BAB-nya? Nah, bukan soal ada BAB atau tidak, soal sah tidaknya wudu itu kalau najis. Betul. Ya, tapi kalau Anda khawatir kena, jangan wudu ulang. Jadi kan rumah modern itu biasanya ada di dalam kamar, ada Tommy kamar mandinya. Di situ Tommy, saya sarankan beda kerannya untuk mandi. Misalnya untuk mandinya agak jauh sedikit, mungkin 1 meter, 1,5 meter. Ada keran untuk wudhu. Situ ya.
Nah, tidak ada masalah. Satu ruangan itu, ya, tidak masalah. Ada topi-topi tahu, Ustaz. Hah? Ada topi-topi, ada tom biasa kumis-kumis itu. Iya. Ada tom kacamata, ada tom biasa nak kasih kucing. Ada kasih paus. Ya, toh. Ini soal berwudu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya. Boleh, yang penting jangan sampai air toilet itu, air kencing itu tidak, kan biasanya tidak bersih itu rata-rata. Orang yang beriman itu apalagi biasa menjaga kebersihan. Betul dia satu kamar mandi dengan tempat toilet dan tempat wudunya, tapi biasanya toiletnya itu tempat BAB-nya itu bersih kering. Iya, betul. Ya, oke. Biasa ada yang tanya, Ustadz boleh kalau wudu telanjang? Ya selama kau dalam kamar mandi boleh je, kecuali di masjid kau gila kau tia. Salah Ustaz, salah kan? Boleh, boleh. Yang penting kau di dalam kamar mandi sendiri. Urusanmu toh. Iya. Kecuali kalau di masjid kau, aduh, orang gila, iya kan? Oke. Luar biasa. Ya, oke, luar biasa. Kalau wudu ya. Cerita dulu waktu di pesantren. Yang ada itu kita foto bilang di sini saya dulu ketua apa namanya itu? Ketua rayon. Ketua rayon. Asrawa, Apa itu artinya ketua rayon? Ketua asrama, Ustaz. Ketua asrama. Dia tahu. Berapa anggotanya? Sekitar 300-an, 200, 300. 200 lebih. 200 lebih. Anak baru semua, Ustaz. Jadi ada yang dititip tamat SD anggotaku. Jadi di situ kayak masih ada kencing celana kodong apa. Iya, dia kita yang Oh produk, di Bu Gontor itu ada anak SD? Ada. Saya tamat SD ke sana. SD. Tamat SD. Jadi anak SMP ceritanya, tapi baru-baru selesai SD. SD, Ustaz. Oh, Iya, 12 anak tahun. kacuping kodong. Iya, dan banyak yang balik di situ. Iya, Dan karena kami kacuping. ajar, Ustaz. Jadi kalau saya tuh rayonku ada dari Furu, dari Ya. Gontor 3, Ya, Gontor ya. 5, Ustaz, Ya, ya. dari Kediri sama Ya. Magelang, Ya. sama Banyuwangi ke Wisma Hadi. Ya. Jadi gabungan santri baru dengan anak baru yang dari cabang. Tempat cabang. Iya, kami ngatur itu, Ustaz. Satu bansal itu 300. 200-an ya. 200 lebih. Berapa tingkat? Ada 3 tingkat. Ya, tinggi. Iya. Oh tidak satu bansal misalnya satu ruangan tidak. 300. Satu ruangan itu minimal 10 orang. Iya. Jadi di situ Ustaz, kita pisah absennya. Jadi dari Makassar, tidak boleh orang Makassar semua, ataupun Iya. seperti harus digabungkan dari Sumatera, Jawa, sehingga apa terbentuk connection. Iya, iya, iya. Seperti itu, Ustaz. Jadi misalkan mau kemana-mana, dulu teman satu kamarku itu. Baru dia ke juga Sumatera. tidak bisa berbahasa daerah. Daerah tidak boleh, Ustaz. Karena saya bagian bahasa dulu tuh. Bahasa apa? Daripada England, British, maka disebutlah dia Malaysia. Sementara Indonesia dijajah daripada Netherlands atau Holland atau Belanda. Jadilah kita ini bangsa Indonesia. Nasib baik dia Belanda para penjajah Netherlands hot perdomes. Balik dia kampung. Balik awal dia. Ini salah satu hikmah sepak bola. Mama-mama sekarang para istri berharap suaminya macam pemain Jerman. Iya. Kuat, gagah, cepat pulang. Ya. Jerman ini cepat pulang. Gagah, kuat, cepat pulang. Ya kan? Belanda juga sudah balik. Dia naik ke Tintin balik kampung. Dua penjajah, Ustaz, di Jepang dengan Jepang Belanda. sama Belanda. Ya. Anu juga Jerman juga penjajah. Oh, penjajah juga. Penjajah juga dulu itu Jerman. Penjajah juga dia. Ya. Oke. Jangan masukkan hati lah, ini bercanda lah. Ada lagi lu? Ada Ustaz, ini dari Mas Agena. Saya kerja di Jepang, Ustaz. Cuman bos saya jadi dilarang sholat itu, Ustaz, sama bosnya, dilarang sholat. Ya, jadi enggak sholat nih. Nah, bagaimana solusinya, Ustaz? Weh, kalau saya bos, tidak ada gunanya itu kerja kamu dapat berjuta-juta yen, tapi kau tak sholat. Tidak ada guna. Itu juta-juta yen tidak ada guna, nanti kau tidak bisa sogok malaikat di alam kubur. Kalau boleh saya bagi saran, you cari kerja, keluarlah dari situ, cari kerja yang lain. Tuh tidak ada guna ini dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sementara saja ini ya. Tidak ada. Jangan sampai kamu ikhlas meninggalkan sholatmu demi yen. Ada pertanyaan tahu, Apa hukumnya sholat tapi tidak pakai celana dalam?
Enggak apa-apa, yang penting pakai kos sarung. Kecuali kau enggak pakai kos sarung, enggak pakai tongkol celana dalam. Gila kau itu kamase. Kau selina meleng-meleng. Toga saya pertanyaannya. Kalau hanya pakai celana dalam itu bahaya. Kalau enggak pakai kos celana dalam, yang penting pakai kos celana panjang, pakai sarung, enggak apa-apa. Ya. Apa lagi? Jangan lupa kita bahas besok. Bagi adik-adik sekalian yang mau bersolat Jumat besok dapat nilai tambah, nilai tinggi. 1, mandi sebelum pergi solat. Betul. Ya. Setelah itu pakai parfum. Sunnah. Kalau tidak parfum cari kok pengharum ruangan. Atau pengharum mobil sekali semprotkan padamu, yang penting harum kok. Yang berikutnya bersikat gigi. Yang berikutnya memotong kuku. Yang berikutnya memotong kumis. Yang berikutnya cukur ya. Yang berikutnya menyegerakan ke masjid. Yang berikutnya membaca suratul kahfi. Berikutnya berbanyak selawat. Berikutnya ambil saf paling depan. Berikutnya dengar khutbah. Berikutnya sholat sunnah. Betul. Berikutnya berdoa. Berikutnya dengar khatib berkhutbah. Sudah itu, sudah salat Jumat, jangan langsung pulang. Kau sikir-sikir dulu sekejap, baru berdoa, baru balik. Jangan sampai kamu paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah kau tidur, mau masuk surga. Kau kira ada urus kau? Nggak ada orang dalam di akhirat. Oke sekali? Oke, Cika. Habis nih? Ya. Oke, terima kasih. Selamat bermalam Jumat. Besok jangan lupa beribadah Jumat dengan sebaik-baiknya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Berdoa dulu sebelum kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga apa yang kita bahas menjadi amal soleh dan ibadah di sisi Allah. Dan semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, dijadikan setiap amal soleh kita amalan soleh yang terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat nanti. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensatu surgakan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim Di surga alaihi. Firdausnya Amin. kita diizinkan menatap wajah Allah. Amin. Dan kita bersama dengan keluarga kita semua Amin. dikumpulkan di surga Firdausnya Allah. Allahumma jma'na fi firdausikal a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semoga segala macam bahaya dijauhkan dari kita dan keluarga kita, dan semoga kita selalu didekatkan dengan rezeki-rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang berkah, yang bermanfaat untuk banyak orang, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong dan zalim, dan mudah-mudahan Allah memperbaiki negeri kita, negeri Indonesia, dan juga Allah memberikan pertolongan kepada negeri-negeri kaum muslimin yang terjajah, dan mudah-mudahan Allah syiarkan agama ini dengan jalan-jalan terbaik, dan mudah-mudahan kita dipakai oleh Allah untuk mengagungkan syiar Allah, menyebarkan dakwahnya, meluaskan ilmu-ilmu kalam dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita semua wasilah untuk kebaikan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin berpantun. Silakan. Ada betul jika? Ada. Ya. Untuk apa berkain batik? Cakep. Kalaulah tidak berbaju kebaya. Cakep. Untuk apa berwajah cantik kalau hanya membawa bahaya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Untuk apa? Dari mana kita apa itu? Rasul berwasiat